Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran pagi hari ini di kelas 7 Bahasa Indonesia semester 2, yaitu kita akan menerangkan tentang menelaah struktur dan kebahasaan serta memerankan isi fabel atau legenda. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca maupun didengar. Dan yang kedua yaitu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca maupun didengar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat dan barokah, diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kita akan mempelajari tentang apresiasi dan kreasi dari fabel maupun legenda. Nah, fabel atau legenda itu terbagi dari tiga. Satu yaitu dari definisi atau ciri dan jenis fabel dan legenda atau dalam kurung cerita. Untuk yang B atau kedua yaitu unsur pembangun dari fabel maupun dari legenda. Jadi fabel dan legenda itu sama-sama cerita. Dan untuk yang C atau ketiga yaitu penceritaan kembali dari isi fabel maupun legenda. Nah, pengertian dari yang A atau definisi, ciri dan jenis fabel dan legenda. Jadi ada tiga step atau tahap. Yang pertama, apa itu fabel dan legenda? Yang kedua, ciri-ciri cerita fabel dan legenda. Dan untuk yang ketiga yaitu adalah jenis fabel dan legenda. Nah, untuk jenis dari fabel dan legenda itu dibedakan bermacam-macam, yaitu lebih dari 2 macam. Untuk yang fabel itu ada fabel klasik dan juga fabel modern. Sedangkan untuk yang legenda itu ada keagamaan, alam gaib, perorangan, lokal atau setempat. Nah, yang dimaksud dari lokal atau setempat itu bisa diangkat dari kisah di masyarakat. Itu namanya cerita le. Nah, sedangkan dari ciri fabel klasik dan modern itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, cerita sangat pendek atau panjang. Yang kedua, temanya sederhana. Dan yang ketiga, kental dengan petuah atau pesan moral. Dan yang keempat adalah sifat hewani masih melekat. Nah, yang dimaksud dari cerita sangat pendek atau panjang itu tergantung dari isi cerita. Sedangkan kalau yang tema sederhana itu diangkat dari kisah yang sederhana dan mudah untuk dicantumkan ke dalam cerita. Sedangkan yang kental dengan petuah atau moral itu yang dimaksud adalah banyak pesan moral yang bisa diambil dari sebuah cerita. Dan yang keempat, maksud dari sifat hewani masih melekat di sini adalah penceritaannya masih menggunakan atau tidak jauh dari karakter hewan. Nah, yang selanjutnya adalah ciri legenda. Yang pertama, ciri legenda itu adalah oleh yang empunya cerita dianggap sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi atau bisa dipertanggungjawabkan. Yang nomor 2, bersifat sekuler atau keduniawian.
maksud dari keduniawian adalah berkarakter khusus keduniaan. Dan yang ketiga adalah sejarah kolektif. Sejarah kolektif di sini maksudnya adalah pure sejarah, jadi murni benar-benar bersejarah. Dan yang keempat bersifat migration. Migration itu maksudnya adalah berpindah. Dan yang keempat bersifat siklus. Siklus itu bisa naik maupun turun. Itu ciri dari legenda. Nah, sekarang kita akan membahas dari perbedaan antara fabel dan juga legenda. Untuk yang pertama, perbedaan dari fabel adalah tokohnya dari fabel itu binatang yang dapat berbicara dan berakal budi seperti manusia. Dan yang kedua, latar tempat pada fabel terdapat di alam seperti hutan, ladang, baik sungai ataupun alam liar. Dan yang ketiga adalah menggunakan kalimat naratif. Nah, kalimat naratif ini langsung dan juga kata-katanya sering diulang, menggunakan atau digunakan dalam percakapan non formal. Dan yang keempat adalah karakter tokoh. Karakter tokoh ini ada yang bersifat protagonis dan ada yang berwatak antagonis. Sedangkan ciri atau perbedaan dari legenda, yang pertama adalah tokoh pada legenda adalah manusia yang dianggap mempunyai kemampuan, bisa kekuatan ataupun kesaktian. Dan yang kedua adalah latar tempatnya. Nah, kalau di legenda latar tempatnya ini benar-benar dikenal atau benar-benar ada tempat-tempatnya yang masih dikenal sampai saat ini. Sedangkan yang nomor 3 menggunakan kalimat naratif atau kalimat langsung dan kata-katanya sering juga diulang-ulang. Digunakan dalam percakapan non formal. Dan untuk yang terakhir atau nomor 4 itu adalah karakter tokoh, ada yang bersifat protagonis dan ada yang berwatak. Sekarang yang B, yaitu unsur-unsur dalam cerita fabel dan juga cerita legenda. Unsurnya itu yang intrinsik maupun ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsiknya berupa tema, latar, penokohan, ada alur, konflik, amanat, dan sudut pandang. Sedangkan yang unsur ekstrinsiknya itu berupa bahasa, latar belakang dari pengarang, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Untuk yang C itu penceritaan kembali dari isi cerita fabel dan legenda. Nah, bagaimana cara menyampaikan cerita fabel atau legenda? Nah, di sini ada dua macam. Bisa disampaikan secara lisan atau langsung, dan yang kedua bisa disampaikan juga secara tulis. Yang dimaksud secara tulis itu bisa kalian kerjakan atau ditulis di kertas atau di buku, itu namanya tulis. Sekarang langkah-langkah penyampaian isi cerita fabel atau legenda. Untuk yang lisan, cara penyampaiannya yang pertama, yang nomor 1 adalah membaca keseluruhan cerita terlebih dahulu atau peristiwa dalam fabel atau legenda. Yang nomor 2, mencatat tokoh-tokoh dalam fabel atau legenda. Dan yang nomor 3 itu mencatat peristiwa-peristiwa penting di dalam fabel maupun legenda. Yang nomor 4 itu mencatat latar belakang fabel atau legenda. Dan yang nomor 5 adalah menceritakan kembali fabel atau legenda berdasarkan tokoh, peristiwa, dan juga latar. Yang nomor 6 itu memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh atau gestur tubuh. Untuk yang nomor 7, memperhatikan intonasi. Nah, ini tinggi rendahnya nada, lalu irama,
artikulasi dan juga pelafalan. Dan sedangkan untuk yang penyampaian secara tulis itu ada 3. Yang nomor 1 bisa membaca cerita fantasi dengan seksama atau cermat. Dan yang kedua menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Dan yang nomor 3 itu adalah mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimatmu sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Kutukan Raja Pulau Mintin. Pada zaman dahulu terdapatlah sebuah kerajaan di Pulau Mintin, daerah Kahayan Hilir. Kerajaan itu sangat terkenal akan kearifan rajanya. Akibatnya kerajaan itu menjadi wilayah yang tentram dan makmur. Pada suatu hari permaisuri dari raja tersebut meninggal dunia. Sejak saat itu raja menjadi murung dan nampak selalu sedih. Keadaan ini membuat tidak dapat lagi memerintah dengan baik. Pada saat yang sama, keadaan kesehatan raja ini pun makin hari makin menurun. Guna menanggulangi situasi itu, raja berniat untuk pergi berlayar guna menghibur hatinya. Untuk melanjutkan pemerintahan, maka raja itu menyerahkan tahtanya pada kedua anak kembarnya yang bernama Naga dan Buaya. Mereka pun menyanggupi keinginan sang raja. Sejak sepeninggalan sang raja, kedua putranya tersebut memerintah kerajaan. Namun, sayangnya muncul persoalan mendasar baru. Nah, kedua putra raja tersebut memiliki watak yang berbeda. Naga mempunyai watak negatif seperti senang berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan berjudi. Sedangkan buaya memiliki watak positif seperti pemurah, ramah tamah, tidak boros, dan suka menolong. Melihat tingkah laku si naga yang selalu menghambur-hamburkan harta kerajaan, maka si buaya pun marah. Karena tidak bisa dinasihati, maka si buaya memarahi si naga. Tetapi rupanya naga ini tidak mau mendengar. Pertengkaran itu berlanjut dan berkembang menjadi perkelahian. Prajurit kerajaan menjadi terbagi 2. Sebagian memihak kepada naga dan sebagian memihak pada buaya. Perkelahian makin dahsyat sehingga memakan banyak korban jiwa. Dalam pelayarannya, sang raja mempunyai firasat buruk. Maka ia pun mengubah haluan kepalanya untuk kembali ke kerajaan. Betapa terkejutnya ia ketika menyaksikan bahwa putra kembarnya telah saling berperang. Dengan berang ia pun berkata, "Kalian telah menyanyiakan kepercayaanku. Dengan peperangan ini kalian sudah menyengsarakan rakyat. Untuk itu terimalah hukumanku. Buaya, jadilah engkau buaya yang sebenarnya dan hidup di air. Karena kesalahanmu yang sedikit, maka engkau akan menetap di daerah ini. Tugasmu adalah menjaga Pulau Mintim. Sedangkan engkau naga, jadilah engkau naga yang sebenarnya. Karena kesalahanmu yang besar, engkau akan tinggal di sepanjang sungai Kapuas. Tugasmu adalah menjaga agar sungai Kapuas tidak ditumbuhi cendawan bantilung." Setelah mengucapkan kutukan itu, tiba-tiba langit gelap dan petir menggelegar. Dalam sekejap, kedua putranya telah berubah wujud. Satu menjadi buaya, yang lainnya menjadi naga. Nah, untuk cerita yang kedua yaitu cerita buaya ajaib. Pada zaman dahulu hiduplah seorang laki-laki bernama Tatjutawa di tepian sungai Tami, daerah Irian Jaya. Lelaki itu sedang gundah oleh karena istrinya yang hamil tua mengalami kesulitan dan melahirkan bayinya. Untuk membantu kelahiran anaknya itu, ia membutuhkan operasi yang menggunakan batu tajam dari sungai Tami. Ketika sedang sibuk mencari batu tajam tersebut, ia mendengar suara-suara aneh di belakangnya. Alangkah terkejutnya Tatjutawa ketika ia melihat seekor buaya besar di depannya. Ia sangat ketakutan dan hampir pingsan. Buaya besar itu pun pelan-pelan bergerak ke arah Tatjutawa. Tidak seperti buaya lainnya, binatang ini memiliki bulu-bulu dari burung kaswari di punggungnya.
Sehingga ketika buaya itu bergerak, binatang itu tampak sangat menakutkan. Namun saat Tot Jatua hendak melarikan diri, buaya itu menyapanya dengan ramah dan bertanya, apa yang sedang ia lakukan? Tot Jatua pun menceritakan keadaan istrinya. Buaya ajaib ini pun berkata, tidak usah khawatir, saya akan datang ke rumahmu nanti malam. Saya akan menolong istrimu melahirkan. Tot Jatua pulang menemui istrinya dengan sangat berbahagia. Nah, lalu ia pun menceritakan perihal pertemuannya dengan seekor buaya ajaib. Malam itu seperti yang dijanjikan oleh buaya ajaib itu pun memasuki rumah Tot Jatua. Dengan kekuatan ajaibnya, buaya yang bernama Watuwe itu menolong proses kelahiran seorang bayi laki-laki dengan selamat. Lalu ia diberi nama Norrowa. Watuwe meramalkan bahwa kelak bayi tersebut akan tumbuh menjadi pemburu yang handal. Watuwe lalu mengingatkan agar Tot Jatua dan keturunannya tidak membunuh dan memakan daging buaya. Apabila larangan itu dilanggar, maka Tot Jatua dan keturunannya akan mati. Sejak itu Tot Jatua dan anak keturunannya berjanji untuk melindungi binatang yang berada di sekitar Sungai Tami dari para pemburu. Nah, untuk penugasan hari ini adalah berdasarkan contoh dongeng tersebut, ceritakan kembali isi teks itu dengan menggunakan kata-kata atau bahasamu sendiri. Nah, nanti untuk kelas A, B, dan C dikirim melalui WA kepada gurunya masing-masing. Contoh kalau kelas 7A, B, dan C dikirim ke Pak Edi, sedangkan untuk yang kelas super atau D dan E itu nanti dikumpulkan pada waktu saat HJ ya. Tugas hari ini sudah paham semua? Baik. Pelajaran hari ini saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat dan barokah. Jangan lupa selalu dan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M yang berlaku. Apabila tidak sangat amat penting untuk keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga iman dan juga imun.